Dahulu kala, ada seorang bunga desa yang harum bagaikan bunga mawar. Tetapi ia mempunyai sifat yang sangat sombong. Bila ia mandi di sungai, tubuhnya yang indah bak menyinarkan cahaya dari tembaga. Bunga desa itu bernama Aminah. Jika berjalan, ia sangatlah angkuh dan selalu mengangkat wajahnya. Banyak pemuda yang menggadaikan hati kepadanya, tetapi ia kejam dan tak mengenal cinta. Ia banyak mendengar tentang dongeng putri bangsawan, sehingga ia menginginkan kekayaan dan hidup bagai seorang putri. Suatu hari, Aminah sedang berjalan untuk pulang ke rumahnya. Tiba-tiba, datang seorang pemuda menghampiri dia. "Wahai Aminah, terimalah cintaku ini." "Minggir kau, jangan menghalangi jalanku." Pemuda itu langsung berdiri dan menundukkan kepalanya. Sedangkan Aminah langsung pergi meninggalkannya. Suatu ketika, ada seorang lelaki datang dari kota. Ia mengenakan baju yang sangat mewah. "Permisi, apakah kau yang bernama Aminah?" "Wah, banyak sekali orang yang menceritakan kecantikanmu. Ternyata kau lebih cantik dari yang kukira." Aminah terdiam. Ia memerhatikan dari ujung kepala hingga ujung kaki lelaki itu. Lelaki itu memakai jas woleta dan arloji emas di tangannya. Seketika, mata Aminah langsung berbinar melihatnya. Ia lantas mengangguk sebagai jawaban dari pertanyaan lelaki itu. Perkenalkan, nama saya Nurdin. Saya datang dari kota untuk bertemu dirimu dan membawamu ke kota bersamaku." "Memangnya kau mempunyai apa sampai berani untuk membawaku ke kota bersamamu?" "Oh, tenang saja. Aku mempunyai rumah yang megah untukmu tinggal dan juga kendaraan-kendaraan yang mewah. Pekerjaanku juga ya baguslah, sehingga kau tidak perlu khawatir lagi. Maka dari itu aku berani untuk membawa wanita cantik bagai bidadari sepertimu bersamaku ke kota." Aminah terkejut mendengar perkataan Nurdin. Tentu saja ia tergiur dengan harta lelaki itu. Ia mulai membayangkan bisa memiliki kekayaan dan kekuasaan bagai seorang putri. Tetapi para orang tua yang melihat itu tahu bahwa perkataan lelaki itu hanyalah bualan semata. "Ibu, aku pamit pergi dulu ya, Bu. Hati-hati di sana, Nak." "Aminah, aku nanti akan berkunjung untuk menengokmu dan kehidupanmu nanti di kota." "Silakan saja, nanti kau lihat aku hidup di kota bagaikan seorang putri." "Aminah, ayo pergi." Setelah pamit dengan keluarganya, Aminah pun pergi bersama Nurdin ke kota dengan membawa mimpinya. Sedangkan para orang tua dan cendekia sudah tahu dari awal bahwa Aminah sudah menempuh jalan yang salah. Setelah hampir setengah tahun adanya, seperti yang sudah ditakdirkan, saat itu sepupu Aminah yang bernama Akis pergi menengoknya ke kota. Bukankah alamatnya berada di daerah sini? Kenapa ia tinggal di daerah yang kumuh, gelap dan lembab seperti ini?" Sesaat ia menyadari bahwa dari dalam rumah kecil di hadapannya itu terdengar samar-samar adalah suara pukulan. Disusul teriakan seorang perempuan yang suaranya persis sama seperti Aminah. Tak berapa lama, Nurdin keluar dari rumah itu dengan mengerutkan alisnya dan tatapan tajamnya, seperti seorang yang sedang kesal. Akis bahkan dilewatinya begitu saja oleh Nurdin. Akis pun segera masuk ke dalam rumah itu. Betapa terkejutnya ia saat melihat Aminah yang begitu kacau, sedang duduk terkulai menyender di dinding. "Aminah!" Ditatapnya wajah Aminah. Mukanya yang seawal cantik bak bunga, sekarang terdapat banyak lebam di wajahnya dan biru di pelupuk matanya. Sedangkan
Wajahnya kaku bagaikan topeng, matanya kosong, menatap ke bawah dengan baju yang compang-camping. Oh, kacau kau, Aminah. Aku sungguh kecewa kepadamu, Aminah. Cepatlah kau pulang. Di sini kau hanya menjadi budak birahi si gila itu saja. Kemudian Akis pergi meninggalkan Aminah. Ia segera kembali ke desanya dan menceritakan semua pada keluarganya. Saat itu, kebetulan salah seorang tetangga yang lewat depan rumahnya dan mendengar apa yang sedang dibicarakan oleh keluarganya itu. Mulailah berita itu cepat menyebar di seluruh desa. Tiba saatnya Aminah pulang ke desa dengan langkahnya yang gontai. Sudah terbayangkan olehnya salah satu bunda akan berkata pada putranya, "Jauhi Aminah. Kalau bunga, ia bunga bangkai. Kalau buah, ia buah maja. Ia adalah ular beludak. Ia adalah burung malam." Ketika sampai di desanya, sepanjang jalan para tetangga sibuk berbisik tentang Aminah. Kampung kita yang tentram mulai lagi bermusang. Ah iya, betapa malunya. Kini ular berbisa telah datang. Jangan dekati dia. Berilah jalan kepadanya, orang yang naik dari pelimbahan. Sekali ia salah melangkahkan kakinya, dan ia bagai ikan terperangkap dalam bubu. Saat Aminah sudah berada di pelataran rumahnya, ibunya menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Tanpa berbasa-basi, ibunya langsung memeluknya saat itu juga. Karena seorang ibu akan tetap menyayangi anaknya bagaimanapun juga. Ia kecewa, tetapi ia juga khawatir kepada Aminah. "Ibu, aku pulang. Selamat datang, Nak."